Selamat malam, pendengar cerita malam Bapak kembali lagi bersama saya. Di tengah kesunyian malam yang terkadang justru menyimpan kengerian yang tak terungkap. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang sebuah benda yang sering kita anggap remeh, namun memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sebuah cermin, tetapi bukan sembarang cermin. Ini adalah kisah tentang cermin hitam. Sebuah cermin yang tampaknya biasa saja, tapi ternyata menyimpan sesuatu yang gelap, yang lebih jahat dari yang bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Sebuah cermin yang mampu menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih kelam, dunia yang lebih mengerikan daripada yang kita bayangkan. Dan kisah ini datang dari seorang wanita yang tak pernah menyangka bahwa suatu saat hidupnya akan berubah selamanya hanya karena sebuah cermin. Namanya Lara, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Apartemen itu terletak di sebuah gedung tua yang sudah tidak terawat, namun harganya cukup terjangkau. Mungkin karena harga yang murah itu, Lara tidak terlalu peduli dengan kondisi gedung yang tampak agak menyeramkan. Namun, ada satu hal yang menarik perhatian Lara. Sebuah cermin besar yang tergantung di salah satu dinding ruang tamu. Cermin itu besar, dengan bingkai hitam yang terlihat sangat kuno. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Namun ada sesuatu tentang cermin itu yang membuat Lara merasa tidak nyaman. Begitu dia menatapnya lebih lama, cermin itu seperti berubah. Seolah ada sesuatu yang mengamatinya di balik permukaan kaca. Suatu malam, saat Lara sedang duduk di ruang tamu, dia kembali merasa ada sesuatu yang aneh. Cermin itu yang tadinya hanya memantulkan bayangannya, kini terlihat seolah-olah menampilkan sesuatu yang tidak ada di ruang tamu. Sesuatu yang lebih gelap, lebih mengerikan. Awalnya, Lara mengira itu hanya imajinasinya. Mungkin kelelahan setelah seharian bekerja. Tapi ketika dia mendekatkan wajahnya ke cermin dan menatap lebih tajam, dia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Di dalam cermin, ada sebuah bayangan. Bayangan seorang pria yang berdiri diam di sudut ruangan. Meskipun ruangan itu kosong, Lara terkejut, mundur beberapa langkah, dan berusaha untuk menenangkan diri. Dia berpikir itu hanya permainan cahaya atau refleksi dari sesuatu yang ada di luar. Namun, setiap kali dia berpaling, bayangan itu tetap ada, seolah-olah mengikuti gerak tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan pria itu bergerak. Perlahan, dia mendekat ke arah Lara. Mata Lara membelalak, merasa terperangkap. Dia ingin berteriak, namun tak ada suara yang keluar. Bayangan itu semakin jelas dan seolah-olah mulai menatap langsung ke matanya. Pada saat itu, Lara merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Ketika dia ingin berbalik dan lari, cermin itu pecah dengan suara keras, dan bayangan pria itu menghilang dalam sekejap. Lara terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar. Ketika dia menatap ke arah cermin yang pecah, dia melihat bayangan dirinya sendiri yang tertutup oleh sesuatu yang gelap, sesuatu yang bukan dia. Esok harinya, Lara merasa ada yang tidak beres. Dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang terjadi setelah cermin itu pecah. Namun, hal pertama yang dia rasakan adalah perubahan dalam dirinya. Sejak malam itu, dia mulai merasa terhubung dengan sesuatu yang tidak bisa ia pahami, sebuah suara, bisikan yang datang dari dalam pikirannya. Dan cermin itu mulai muncul lagi, meskipun Lara sudah membuangnya jauh-jauh. Suatu malam, saat dia kembali pulang ke apartemen, dia menemukan cermin itu sudah tergantung kembali di tempat semula. Tidak ada yang mengerti bagaimana cermin itu bisa kembali. Lara merasa semakin tertekan, dan suara-suara yang ada di pikirannya semakin jelas. Suara itu
yang mulai memanggil namanya. Dan malam itu, saat Lara kembali menatap ke dalam cermin, dia melihat sesuatu yang paling mengerikan dirinya sendiri. Berdiri di sana, namun dengan ekspresi yang tidak manusiawi. Wajahnya dipenuhi dengan senyum yang jahat dan matanya kosong tanpa hidup. Bayangan dirinya yang ada di dalam cermin itu mulai bergerak, tidak sesuai dengan gerakan tubuh Lara, seolah-olah cermin itu telah mengambil kendali atas tubuhnya. Dan saat itu, Lara tahu dia telah terperangkap dalam permainan cermin hitam itu. Cermin itu tidak hanya memantulkan bayangan, tapi juga bisa mengendalikan siapa saja yang terjebak di dalamnya. Jadi, pendengar, jika suatu saat Anda menemukan cermin hitam yang tampaknya biasa saja, pikirkanlah 2 kali. Cermin itu bukan hanya untuk melihat bayangan. Terkadang, dia bisa mencuri lebih dari sekadar refleksi kita. Dia bisa mencuri jiwa kita. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan kisah yang lebih gelap dan menegangkan. Jangan lupa, tetap berhati-hati karena kadang yang kita lihat di cermin bukanlah kenyataan.